Kami diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita silakan kembali ke tempat duduk kita dan kita silakan duduk. Puji Tuhan. Kita menyambut firman Tuhan lagi, saudara. Ini sungguh luar biasa. Kita sudah memasuki bulan kedua dalam tahun ini, bulan Februari. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Allah, biarlah firman Allah akan memberkati kita di dalam minggu ini, di dalam bulan Februari ini. Yaitu di dalam Keluaran pasal 24, kita membuka Alkitab kita, kitab Keluaran pasal 24, ayat yang ke-12. Keluaran pasal 24 ayat yang ke-12. Keluaran pasal 24 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Demikianlah sabda Allah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Sekali lagi saya akan bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Saudara, kita tahu bahwa hanya satu manusia di bumi yang adalah manusia biasa yang langsung berbicara berhadapan muka dengan Allah, yaitu Musa. Sangat memang luar biasa. Musa ini sebagai hamba Tuhan yang dipilih Allah dari kisah hidupnya yang sangat memang tragis dan sangat memang bisa menginspirasi saudara, dan dialah satu-satunya manusia di muka bumi, manusia biasa selain manusianya Yesus saudara, yang berbicara berhadapan muka langsung dengan Allah saudara. Nah, pada waktu itu di sini di Keluaran 24:12 ini saudara, Allah datang kepada Musa dan berkata, "Naiklah menghadap aku." Tuhan Allah di sini menyuruh Musa pada waktu itu untuk naik ke atas gunung dan disuruh tinggal di sana. Kita tahu selama 40 hari memang waktu itu jadinya Musa nanti di atas gunung Sinai. Dan Allah berkata menyuruh Musa naik itu karena Allah mau memberikan kepada Musa loh batu. Dan di loh batu itu Allah sudah menuliskan 10 perintah. 10 perintah ini adalah inti dari semua tulisan Allah yang ada di batu itu. Tetapi sebenarnya 10 perintah itu sudah dijabarkan Allah satu demi satu. Sehingga sangat begitu banyak tulisan itu. Itu sebabnya sampai 40 hari lamanya Musa di atas gunung. Karena Allah menjelaskan satu demi satu tulisan Allah itu kepada Musa. Supaya Musa sampai bisa menangkapnya dengan paham semua. Supaya Musa nanti bisa mengajarkannya kepada umat Israel, umat Tuhan. 40 hari Allah berhadapan muka langsung dengan Musa dalam mengajarkan semua perintah, hukum dan perintah itu. Bayangkan saudara, itu langsung seperti guru dengan murid. Tetapi bukan seperti dalam kelas yang muridnya berbanyak-banyak. Tapi ini guru privat yang hanya Musa sendiri, muridnya yang diajar
selama 40 hari untuk mengajarkan inti 10 inti hukum Taurat yang sudah dijabarkan satu demi satu, yang nantinya akan menjadi kitab undang-undang negara Israel. Dan sampai sekarang itulah yang menjadi kitab undang-undang negara Israel. Dan itu diberikan waktu itu di Gunung Sinai. Dan itu sangat nyata. Allah lah yang langsung memberikan itu. Kitab itu. Hukum dan perintah itu. Yang diberikan melalui Musa. Jadi sangat luar biasa di sini pengalaman Musa sebelum pun dia terangkat ke sorga. Dia sudah bertemu dengan Allah muka dengan muka. Nah, saudara, di sini kita ketahui bahwa Allah waktu itu menulis di loh batu. Bayangkan saudara, tangan Allah bisa menggores batu itu menjadi tulisan. Berarti batu itu bagi manusia saja keras. Kalau bagi tangan Allah, itu hanya seperti gula yang dicairkan. Yang kalau mau membentuk tulisan selama ulang tahun dari gula, itu bisa dibentuk. Batu itu hanya seperti gula yang dicairkan, yang lembek, bisa ditulis dengan tangan Allah, semua dengan indah. Begitu luar biasanya. Dan begitulah kisahnya dulu Allah memberikan tulisan 10 hukum itu. 10 perintah itu. Dan lengkap semua dengan penjabarannya. Makanya selama 40 hari lamanya sampai umat Israel itu heran-heran. Bikin apa Musa di atas gunung ini? Jangan sampai dia mati di sana. Karena menunggu dalam 40 hari. Musa kan tidak ada mengatakan langsung bahwasanya nanti tunggu saja. Tidak ada diberitahu dengan jelasnya berapa lama. Saudara, umat itu dibawa menunggu sampai tidak sabar lagi. Mereka sampai heran. Jangan sampai Musa sudah mati di atas gunung. Mereka tidak tahu Musa sedang belajar privat dengan Allah. Memberikan 10 perintah dengan lengkap penjabarannya. Jadi Musa itu turun nantinya sudah membawa semua seperti berupa sebuah kitab yang berisikan undang-undang dari Allah. Kalau 10 perintah itu memang yang dituliskan di 2 loh batu. Itu hanya intinya. 5 perintah di loh batu yang satu. Di loh batu yang 5 perintah. Musa turun dari gunung membawa 2 loh batu. Saudara, tetapi penjelasan, penguraian dari 10 perintah itu, Musa sudah pegang semua yang disampaikan Allah. Jadi saudara, Allah menulis di loh batu dengan 10 perintah, tetapi Allah juga memberikan penjabarannya semuanya lengkap kepada Musa. Nah, ini yang mau kita lihat, saudara, bahwasanya Allah menulis dengan jarinya sendiri di loh batu. Nah, kita mau menghubungkan antara Allah Bapa dan Anak
yaitu Yesus. Sedangkan Yesus di dalam perjanjian baru menulis dengan jarinya di atas tanah. Bukan di atas batu lagi Yesus menulis. Pada waktu di dalam perjanjian baru, ketika seorang perempuan yang tertangkap basah berzina, yang diperhadapkan para imam-imam waktu itu, para ahli-ahli Taurat, untuk dihukum mati dengan dilempari batu. Tetapi pada waktu itu, pas di depan Yesus, perempuan ini tersungkur. Seolah-olah dia memang tidak berani dengan mengatakan, dengan berbicara memohon. Karena dia pun sudah merasa tidak layak. Tetapi dia begitu sampai di depan Yesus, dia langsung tersungkur. Seolah-olah memohon perlindungan dari Tuhan Yesus. Seolah-olah memohon, bisakah Tuhan Yesus ini melindungi dia dari lemparan batu yang sudah mengejar dia. Dia tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dia tidak berani mengatakan, tolong aku Tuhan Yesus, aku mau dilempari batu. Tetapi dia hanya tersungkur dengan bahasa tubuhnya yang memohon kepada Yesus perlindungan. Saudara, Tuhan Yesus waktu itu menyatakan kewibawaannya sebagai putra Allah, sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia menyatakan kewibawaannya, melindungi dengan urapannya, dengan otoritasnya. Sehingga pada waktu itu imam-imam dan ahli Taurat tidak berani langsung melemparkan batu itu kepada perempuan itu, karena ada Yesus di situ. Lalu saudara, para imam dan hukum ahli-ahli Taurat itu, mereka langsung bertanya kepada Yesus, apakah yang harus pantas dibuat kepada perempuan ini, Guru? Karena dia telah tertangkap basah berbuat zina. Dan menurut hukum Musa, bahwa seorang perempuan yang tertangkap zina harus mati, dirajam, dilempari dengan batu. Bagaimana pendapatmu, Guru? Nah saudara, ahli-ahli Taurat ini dengan cara mendesak supaya Yesus gegabah dan buru-buru, supaya Yesus ceroboh menjawabnya. Mereka mendesak terus. Ayo Guru, bagaimana pendapatmu? Mereka mendesak supaya apa? Supaya kalau dengan panik dan ceroboh menjawabnya dan akhirnya bisa salah, maka supaya ada jalannya juga ahli-ahli Taurat ini bukan saja menghukum, menyalahkan perempuan ini, tetapi juga akan menyalahkan Yesus. Mereka memandang ini sebuah kesempatan juga bagi mereka untuk bisa menghukum Yesus, menyalahkan Yesus. Tetapi pada waktu itu Yesus tidak mau didesak. Yesus tidak mau panik dengan desakan mereka. Yesus menenangkan dirinya dengan membungkuk ke tanah, duduk di tanah, dan menulis di tanah. Saudara, dalam perjanjian lama Allah menulis di loh batu. Tetapi dalam perjanjian baru sang anak, sang putra yaitu Yesus menulis di tanah. Saudara, Yesus menenangkan semua keadaan dengan dia menulis dengan jarinya di tanah. Supaya dalam beberapa waktu, supaya situasi, kondisi, keadaan bisa tenang dulu. Karena ahli-ahli Taurat sudah sangat mendesak. Karena mereka sudah dengan emosi, tensi yang tingkat tinggi.
untuk mau cepat melemparkan batu ini kepada perempuan itu. Dan juga mau mendengar jawaban dari Yesus. Apa respon Tuhan Yesus? Karena kalau jawaban Tuhan Yesus, jangan dihukum dia. Nanti mereka akan menyalahkan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus melindungi orang yang jahat. Sedangkan kalau dibilang ini memang hukum Taurat, ini adalah firman Tuhan, saya pun datang untuk menggenapi hukum Taurat, jadi lemparilah dia. Maka Yesus sendiri pun akan bisa dikatakan nanti membatalkan tujuan kedatangannya ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu sebabnya Yesus memberi ruang waktu dengan menuliskan di tanah dengan jarinya. Saudara, kemudian setelah berapa waktu bisa teduh dan tenang, orang-orang yang sudah emosi tadi pun yang mau melempari perempuan itu dengan batu, dengan emosinya tadi, udah mulai meredah. Karena waktu yang diberikan untuk menenangkan tadi diberikan oleh Yesus, barulah Yesus bangkit berdiri. Jadi saudara, sesuai dengan apa yang dituliskan Yesus di tanah itu dengan jarinya, yaitu Yesus melakukan tulisan itu yang ditulisnya dengan jari tangannya di atas tanah itu, yaitu tentang kasih karunia. Karena Yesus datang untuk memberikan kasih karunia. Memberikan ruang waktu kepada orang yang berdosa. Untuk memberikan kesempatan bagi orang yang berdosa untuk bertobat. Lalu ketika Yesus bangkit berdiri, karena sudah melihat, sudah tenang situasi dan kondisi, Yesus bangkit berdiri dengan berkata kepada orang-orang yang banyak yang mau menghukum perempuan tadi. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau ada satu pun di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia lebih dulu yang melemparkan batu kepada perempuan ini." Yesus tidak menuduh mereka bahwa mereka semuanya pun orang berdosa. Yesus tidak mendakwa mereka, Yesus tidak menuduh mereka, tapi Yesus memberikan ruang kesempatan untuk menyadari diri mereka. Yesus tidak berbicara menghitung dosa yang mereka telah perbuat. Sehingga Yesus berkata, "Jikalau ada di antara kamu satu pun yang tidak berdosa, biarlah dia yang melemparkan batu itu lebih dahulu pada perempuan ini." Saudara, ini perkataan Tuhan yang maha besar, Yesus Tuhan, yang tidak bisa satu orang pun bersembunyi dari perkataan Yesus. Mereka tidak bisa satu orang pun berpura-pura, "Oh, aku tidak ada berdosa kok, kulempar saja perempuan." Tidak bisa. Otoritas, kuasa yang menghadang tindakan-tindakan orang berdosa ini sudah dihadang, saudara. Sudah dihempang. Sehingga mereka dengan kuasa firman Allah, perkataan Yesus, yang adalah maksud dari yang dituliskan Yesus di tanah itu, dan memang tidak jadi tulisan yang dipajang itu, karena itu adalah tulisan yang hidup, yang langsung dalam tindakan Yesus sendiri melakukan tulisan itu. Kalau tulisan hukum itu memang dipajang. Waktu Allah menulis 10 hukum di Gunung Sinai dan memberikannya kepada Musa,
itu dipajang. Karena itu mengenai hukum. Tapi tulisan mengenai kasih karunia bukanlah untuk dipajang, tetapi untuk dilakukan dalam hidup. Makanya 10 perintah itu dituliskan dalam 2 loh batu. Dan itu disuruh dipajangkan. Supaya umat Israel bisa membatanya setiap saat. Dan itu menjadi sebuah kitab undang-undang yang bisa dibaca oleh semua umat Israel. Untuk tujuannya mengajari mereka takut akan Allah. Tapi justru dengan adanya hukum, kitab hukum Taurat, justru dosa semakin bertambah-tambah. Justru umat bisa dengan sengaja melanggarnya. Maka digenapkanlah hukum itu dengan kasih karunia di dalam Yesus. Bahwa hukum itu mendorong untuk dilakukan. Kasih karunia itu penggenapan hukum Taurat adalah mendorong untuk lebih baik melakukan. Nah, pada waktu itu Yesus bangkit berdiri dan meminta dan menyampaikan kepada mereka semua, jikalau di antara kamu ada satu orang pun yang tidak berdosa, biarlah dia yang melemparkan batu itu lebih dulu pada perempuan ini. Batu itu sudah digenggam erat di tangan mereka semua untuk mau dilemparkan. Tapi ketika Yesus berkata dengan otoritas wibawahnya sebagai putra Allah, anak Allah, Tuhan Juru Selamat, perlahan-lahan genggaman tangan mereka melonggar, saudara. Melonggar dan sampai akhirnya dengan diam-diam batu itu dijatuhkan. Mereka tidak sanggup, satu orang pun tidak ada yang sanggup mengangkat batu itu mau melemparkannya. Tapi mereka dengan pelan-pelan menjatuhkan batu itu ke tanah. Kenapa? Karena mereka sudah ditemplak dengan firman yang berkuasa. Kalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, biarlah dia yang melemparkannya lebih dulu batu itu pada perempuan ini. Tertemplak mereka. Kenapa? Tiba-tiba mereka dengan firman itu diingatkan. Sebelum mereka menjebak perempuan tadi, baru mereka buat dosa. Ya, sebelum aku kesini baru aku tadi mencuri uang. Ya, sampai sekarang udah bertahun-tahun masih tetap kusimpan perempuan. Perempuan selingkuhanku. Perempuan simpananku masih kusimpan sampai sekarang. Kok tahu Yesus ya, katanya. Bertahun-tahun perempuan simpananku belum kulepaskan. Sama porsi dia dengan perempuan berzina itu. Perempuan itu berzina, dia pun menyimpan perempuan. Bagaimana dia sanggup mendengar perkataan Yesus tadi? Dia malah yang paling tua di antara mereka semua yang mau melempari dengan batu tadi. Dan dia punya perempuan simpanan yang sampai saat itu belum dia lepaskan dan tidak pernah tahu istrinya. Dia yang melepaskan batu itu duluan. Menangis terharu dia, bukan malah mau melemparkan batu sama perempuan itu. Malah dia tertemplak menangis air matanya, mengingat perempuan yang disimpannya sampai hari itu. Dia lepaskan batu ini, dia yang duluan balik kanan untuk mundur pergi. Dan semua yang lebih muda pun punya semua. Dan akhirnya mundur. Semua pergi, saudara. Inilah tulisan yang ditulis Yesus di atas tanah. Sekalipun tidak
dipajangkan tulisan itu karena memang sudah ditiup angin, debu menutupi tulisan itu. Tapi tulisan untuk kasih karunia pada zaman Yesus adalah sesuatu tulisan yang harus dilakukan dalam kehidupan. Untuk menyadari setiap dosa, pelanggaran yang kita lakukan. Yesus tidak menuduh siapapun. Kau pun berdosa, kau pun bertidak, saudara. Tapi Yesus berfirman untuk memberikan ruang waktu, kesempatan menyadari dosa yang kita lakukan. Untuk kita berbalik. Sadar, insaf dari dosa yang kita lakukan. Dan maukah kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat itu. Tapi semua para penghukum tadi yang mau menghukum perempuan tadi, mereka hanya dalam batas menyadari bahwa mereka juga orang berdosa, tapi tidak satu pun yang tinggal yang mengakui dan memohon ampun kepada Yesus akan dosanya. Aku pun orang berdosa, Tuhan Yesus, seperti perempuan ini. Aku hanya karena terbawa-bawa saya dengan teman-temanku yang banyak ini, jadi aku pun ikut-ikutan. Karena aku pikir pun aku mau melakukan firman Tuhan juga. Mau melakukan hukum Taurat kan firman Tuhan. Tapi setelah kau bilang begitu, aku jadi sadar. Aku pun orang berdosa. Tidak ada satupun yang tinggal. Seperti perempuan ini tersungkur, mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya tingkat menyadari akan dosa yang kita lakukan, tapi kita harus menyesali dan mengakui depan Tuhan dan memohon ampun dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Itu baru sebuah pengampunan yang dikorbankan Yesus di atas kayu salib oleh darahnya, barulah berlaku bagi pengampunan dosa. Sekalipun merah seperti kain kermiji dosamu, hitam seperti kain kesumba, maka akan bisa putih seperti bulu domba. Kalau kita ada mau kesadaran, pengakuan, dan penyesalan, dan berbalik, meninggalkan dosa kita itu, baru darah Yesus mengalir bekerja. Kalau hanya tingkat menyadari saja, lihat begitu banyaknya semua ahli-ahli Taurat, imam-imam itu yang mau lempari perempuan tadi. Mereka hanya tingkat menyadari saja. Tanda kemunduran mereka, tidak ada berani satupun melemparkan batu pada perempuan itu. Itu tandanya mereka sadar bahwa mereka pun orang berdosa. Mereka melepaskan batu itu diam-diam ke tanah. Bukan melempar, bukan mengangkatnya lagi dan melemparkan pada perempuan itu. Tapi membuka genggaman tangannya, memegang batu tadi dan melepaskan batu itu. Bayangkan berapa banyak batu di situ. Dan mereka mundur. Kenapa mereka tidak ada satu pun? Tuhan Yesus, oleh kata-katamu tadi, aku pun jadi sadar, aku pun orang berdosanya aku sebenarnya. Malah lebih bejat lagi dosaku dari perempuan ini. Ada 3 perempuan simpananku, Tuhan Yesus. Kita nggak tahu bahwa mereka bisa saja lebih bejat dari perempuan itu. Kita nggak tahu, bisa saja ada keluarga laki-laki yang sedang ditangkap basah tadi dengan perempuan itu. Kenapa laki-laki itu tidak dihadapkan? Kenapa hanya perempuan itu? Mereka kan menangkap basah. Perempuan ini berbuat zina, berarti ada laki-lakinya. Tapi kenapa nggak dibawa laki-lakinya? Bisa saja laki-lakinya dari kaum mereka, kelompok mereka. Jadi laki-laki itu dilindungi. Banyak sekarang begitu, ketidakadilan. Hukum berjalan dengan cara tidak adil. Kalau keluarganya, kalau kelompoknya, bisa ditutupinya kesalahan dan dosanya supaya tidak dihukum dia. Malah berusaha menutupinya. Anehnya hanya perempuan ini yang dikejar-kejar.
Karena mungkin udah banyak merusak rumah tangga orang, mengambil suami-suami orang. Tapi laki-lakinya kan juga harus turun. Apa ada di dalam hukum Taurat? Tapi kalau laki-laki yang tertangkap berzina, laki-lakinya jangan dihukum, perempuannya aja dihukum. Tidak ada dalam hukum Taurat, laki-laki pun dihukum. Lalu mereka menangkap bahasa, masa laki-lakinya nggak ikut, dibiarkan lepas. Nah itu saudara, karena apa? Itulah makanya Yesus bangkit berdiri, menyampaikan perkataan firman-Nya untuk menyadarkan mereka. Apakah gunanya firman Tuhan? Ada berapa kegunaan firman Tuhan? Firman Allah. Yang pertama kegunaan dari firman Allah adalah menginsafkan dunia dari dosa. Menginsafkan manusia dari dosa. Tapi apakah cukup hanya sampai insaf? Sadar akan dia berdosa, tapi tidak pernah mau mengakui dan menyesalinya, dan tidak pernah mau berjanji untuk melepaskan dosa itu. Lalu kita lihat apa yang dilakukan Yesus kepada perempuan itu. Di manakah mereka semua? Hai perempuan. Perempuan ini hanya mau melihat saja sebentar. Karena dari tadi dia tidak berani angkat muka. Karena merasa tertuduh. Merasa tidak layak oleh dosa yang dia lakukan. Lalu dia lihat tidak ada lagi Tuhan. Tidak adakah mereka yang menghukummu? Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukummu. Menangis perempuan itu, merasa diterima dia. Ketika Yesus berkata, aku pun tidak menghukummu. Dia pikir mau Yesus ini yang menjadi wakil dari semua orang tadi untuk menghukum dia. Makanya dia waktu pergi pun orang yang pegang batu tadi mau melempari perempuan itu, pikirnya belum merasa bebas dia di situ. Karena dia takut, dan jangan ini yang menghukum saya nantinya. Jadi dia belum mendengar respon dari Yesus. Tapi ketika Yesus berbicara, aku pun tidak menghukummu, hujan lebat dari mata perempuan itu mengalir menangis. Yesus berkata, pulanglah. Diizinkan pulang bebas. Biasanya kan, aku pun tidak menghukummu asal kau jadi budakku. Kan gitu. Tapi ini ketika dikatakan, pulang, aku pun tidak menghukummu, pulanglah kepada keluargamu. Ya, aku tidak dihukum dan dibebaskan. Coba bayangkan saudara, betapa luar biasanya seorang yang duduk di meja pengadilan. Lalu ketika pengadilan berjalan dan hakim mengatakan, kau dinyatakan tidak ada bersalah dan kau bebas. Wah, itu orang bisa bahagianya bagaimana, saudara? Kalau dia dinyatakan tidak bersalah dan bebas, tidak dihukum, dan dia pulang dengan bebas. Perempuan ini dia tahu dia udah benar-benar salah, tapi dia tidak dihukum. Yesus berkata, pulanglah, aku pun tidak menghukummu, dan pulanglah kepada keluargamu. Ya, dia langsung kayak ada lepas beban 1 ton di dalam dirinya. Sebab perkataan Yesus adalah perkataan yang hidup, bukan hanya sekedar perkataan manusia. Terlepas dia rasakan seperti beban yang bertahun-tahun, puluh tahun dalam dirinya terlepas semua. Hidupnya ringan dan damai karena mendapatkan pembebasan, pengampunan dari Yesus. Lalu apa kata Yesus? Tetapi jangan kau berbuat dosa lagi. Jangan lagi kau perbuat dosa itu lagi.
Lalu dia pulang. Dia sudah mendapat jaminan pembebasan. Dia sudah mendapat pengampunan, penerimaan dengan apa adanya. Dan itu hanya didapatkannya dari satu pribadi yang baru dia kenal, yaitu namanya Yesus. Selama ini semua orang menolak perempuan itu. Selama ini semua, satu orang pun tidak ada yang menerima perempuan itu. Karena dianggap perempuan itu kotor, perempuan najis. Tapi Yesus menerima dia dengan apa adanya. Ini yang membuat perempuan itu terlepas semua bebannya. Saudara, tulisan di tanah. Mengapa harus melalui tulisan di tanah Yesus? Yang pertama karena Yesus pada waktu itu adalah sebagai manusia biasa yang menuliskannya. Kenapa dia memilih menuliskan di tanah? Karena manusia berasal dari debu tanah dan akan kembali ke tanah. Dan itu jugalah ketika Yesus bangkit berdiri menyampaikan kepada orang-orang yang mau melempari batu tadi dengan berkata, kalau ada di antara kamu satu orang pun tidak berdosa. Supaya mereka berpikir bahwa kau hanyalah debu tanah. Kau hanyalah manusia yang berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kau tidak punya hak untuk menghakimi siapapun orang berdosa. Tidak ada satu orang pun manusia di muka bumi ini yang punya hak yang bisa menghakimi manusia dalam hal perbuatan dosa. Itu hanya bagian Tuhan. Karena Tuhan Yesus tahu mereka tidak sadar. Seolah-olah mereka sudah menjadi hakim terhadap perempuan itu. Makanya Yesus bangkit berdiri untuk menyadarkan mereka. Tapi mereka sayangnya hanya tingkat menyadari. Tidak ada satupun yang tinggal untuk mau mengakui. Ya memang pasti harus malu. Kita tidak perlu sebenarnya malu untuk mengakui dosa kita. Minta ampun sama Tuhan dan berjanji untuk tidak melakukan lagi. Tapi mereka lebih memilih manusiawi mereka daripada pengampunan yang bisa menyelamatkan mereka sampai ke sorga. Mereka hanya lebih memilih rasa menahan, menyembunyikan malu mereka. Karena kalau mereka mau menyadari dan mengakui di hadapan Yesus langsung, aku juga orang berdosa Tuhan Yesus. Yang sama seperti perempuan itu. Kalau dia dosa berzina, aku pun juga melakukan hal yang sama Tuhan Yesus. Ampuni aku Tuhan Yesus. Aku tadi hanya terbawa oleh orang-orang banyak. Karena biasa kalau orang banyak, orang yang tidak tahu-tahu pun jadi ikut-ikut sah. Karena mendengar suara orang banyak. Aku hanya mengikuti karena orang banyak Tuhan Yesus. Padahal aku pun orang yang melakukan hal yang sama sebenarnya seperti perempuan ini. Ampuni aku Tuhan Yesus. Aku pun sadar sekarang. Tidak bisa aku menghukum perempuan ini karena aku sendiri pun layak dihukum. Maka dia akan selamat. Diselamatkan Tuhan Yesus. Tapi orang yang hanya menyadari dengan membuang batu itu dan mereka mundur pergi, tidak jadi menghukum perempuan itu mereka sudah menyadari bahwa mereka berbuat dosa. Bahwa mereka pun orang berdosa. Tapi mereka tidak mau berbalik dari dosanya. Tidak mau menyadari dosanya dan berjanji untuk meninggalkan dosanya. Itu yang membuat mereka tidak bisa diselamatkan. Tapi kita harus mau sadar dan mengakui dan berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Maka pengampunan itu akan menyucikan kita. Saudara, semuanya mereka kembali dan akhirnya perempuan itu pun diselamatkan. Dia dibebaskan. Itulah tulisan di tanah dalam perjanjian baru oleh jari tangan Tuhan Yesus. Yang terakhir oleh Allah Roh Kudus.
ketiga Allah berperan dalam penulisan hukum, perintah, dan firman. Ketiga Allah mengambil perannya masing-masing. Dan peran yang ketiga Allah Roh Kudus adalah menuliskan di loh hati kita. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita jauhi. Apa yang baik yang kita harus lakukan. Roh Kudus menuliskannya di hati kita. Luasnya batu di loh hati kita itu tidak terhingga untuk tempat penulisan oleh jari tangan Roh Kudus. Jadi ketiga Allah kita menuliskan dalam fisik, benda fisik yang berbeda, yaitu pertama di loh batu Allah Bapa, yang kedua Allah Anak di tanah, dan yang ketiga di loh hati kita. Dan itulah yang akan kita bawa. Tulisan yang ditulis dalam loh hati kita akan tetap tinggal. Saudara, itulah tulisan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang tinggal di hati kita sampai kita pulang ke sorga. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membawa angin segar, angin sejuk bagi kita untuk memahami maksud Allah dan melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan satu penyembahan yang menyenangkan hati Yesus, mengagungkan Tuhan Yesus, supaya kita semuanya boleh diteguhkan di dalam hati kita segala apa firman yang disampaikannya hari ini. Puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita